Semarang yang berasal dari kata sem berarti asam atau pohon asam dan kata arang sendiri yang berarti jarang. Jika digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kota ini juga menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,65 juta jiwa. Kota ini menjadi salah satu kota yang berkembang di Jawa Tengah. Kota Semarang juga didukung infrastruktur yang bagus. Salah satunya yaitu adanya pelabuhan yang dikenal dengan Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan Tanjung Emas terletak di tepi Kota Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, terdapat Monumen Tugu Muda yang menjadi salah satu ikon Kota Semarang. Kota ini juga dijuluki sebagai Kota Atlas, yaitu kota yang aman, tertib, lancar, asri, dan sehat. Tidak hanya lingkungannya yang nyaman, namun juga pembangunan yang terus-menerus dilakukan agar Kota Semarang dapat menjadi salah satu kota dengan infrastruktur yang lengkap. Hal ini yang membuat Kota Semarang dinobatkan menjadi pemenang terbaik nomor 1 dalam program Integrated Sustainability Indonesia Movement atau ISIM for Cities pada bulan Desember 2022. Lingkungan yang asri dan nyaman serta warganya yang ramah dengan budaya dari berbagai suku di Indonesia membuat kota ini semakin menarik untuk dikunjungi. Di Kota Semarang terdapat berbagai makanan yang menjadi ciri khas Kota Atlas ini, seperti lumpia, lapis legit, soto Semarang, wingko babat, tahu petis, dan yang paling populer adalah tahu gimbal. Tahu gimbal, nama yang cukup unik bukan? Jangan pernah merasa sudah berwisata kuliner di Semarang kalau belum pernah mencoba tahu gimbal. Tahu gimbal merupakan makanan khas Kota Semarang yang diperkirakan sudah ada sejak akhir abad 19, tepatnya saat Semarang dijajah Belanda. Makanan yang berbahan dasar tahu goreng, awalnya tahu yang digunakan adalah jenis tahu pong yang kosong. Kata pong adalah singkatan dari kata dalam bahasa Jawa, yaitu kopong yang berarti kosong. Olahan ini dinamakan tahu gimbal. Nama gimbal ini berasal dari kata kempel dalam bahasa Jawa yang berarti padat. Gimbal sendiri adalah campuran dari udang, tepung terigu, tauge, tahu goreng, irisan kol, lontong, telur goreng, dan beberapa bumbu dapur lainnya yang kemudian dicampur dengan saus kacang dan akhirnya makanan khas Kota Semarang ini dinamakan dengan tahu gimbal. Tahu gimbal Pak Edi mudah ditemukan karena berderet di sepanjang jalan. Akan tetapi, tahu gimbal yang satu ini merupakan tahu gimbal yang asli. Perbedaannya dengan tahu gimbal yang lain adalah dalam spanduk tahu gimbal ini tertera nama Haji Edi dan terdapat foto Haji Edi di dalamnya. Selain itu, saat kita masuk ke dalam, kita bisa melihat piagam pengakuan dari Suara Merdeka. Tahun 72. 72 itu saya di Simpang 5. SD itu tahun 2018. Ini di depan ini, awal dari situ itu dibongkar. Terus saya mencari tempat, mencari Pak Edi, Pak Edi, Pak Edi dicari. Kenapa kalau tidak ibu ya Pak Edi. Terus pertama jeneng ini, enggak disebut Pak Edi. Haji itu tahun 2002.
2002 itu haji saya nggak bawa. Nggak bawa. Haji. Pindah ke sini tahun 2011 baru dipakai. Hajinya cuma dia. Ya, kalau menurut saya pertama Anda mesti tahu kalau Kota Semarang itu kan merupakan satu kota pelabuhan, ya, dan merupakan salah satu yang terpenting di pantai utara Jawa Tengah. Semarang itu paling penting, ya. Nah, tentu banyak pendatang datang dengan membawa kebudayaannya masing-masing. Tetapi di Semarang sendiri tentu penduduknya itu juga mempunyai kebudayaan sendiri, mempunyai kulineri sendiri. Ya. Nah, itu kemudian terjadi percampuran itu. Jadi sekarang kalau Anda cari makanan khas Semarang yang tulen itu saya kira kok agak sulit ya. Jadi semua sudah bercampur baur ya, karena Semarang itu kan merupakan kota pelabuhan ya. Jadi pasti masyarakatnya bercampur baur dari macam-macam etnik gitu ya. Kalau dulunya itu tuh Mbak, adanya kan tahu campur. Kalau tahu campur itu nggak ada udangnya. Udang nggak ada, yang zaman dulu. Sekarang dirubah jadi ada udang-udangnya itu. Jadi tahu juga. Udang itu ada lontong, ada tahu, ada telur. Ya. Tahu gimbal, itu makanya gimbal itu udang. Udang itu gimbal itu. Dulunya memang pertama itu saya dulu. Itu kan semua dulu semua musiman seperti bakso ramai ikut-ikutan jualan bakso. Sekarang tahu gimbal ramai ikut-ikutan tahu gimbal. Ya, tahu pong, tahu gimbal itu satu suku. Jadi kalau you beli di Semarang orang jual tahu pong mesti ada gimbalnya. Ya, sekarang saya ambil contoh tahu. Tahu orang bilang wah tahu pong Semarang. Ya, tapi kan orang ada yang terkenal lagi tahu Sumedang. Ya, kan sama-sama tahu, pemilik tahu kok Sumedang bisa terkenal dan Semarang kok bisa terkenal, tapi kok beda. Ya, jadi memang makanan itu sangat terpengaruh oleh budaya setempat. Jadi mengikuti budaya setempat. Karena rasanya pun kalau you tahu rasanya orang Semarang sama rasanya orang Jakarta kan lain. Jakarta lebih suka yang agak asinnya, mungkin Semarang lebih banyak asinnya. Jadi tergantung dari kultur masyarakat yang menentukan jenis makanan itu sebetulnya masyarakat di daerah sekitar. Itu saya itu nggak tahu bagaimana itu. Terus saya dipanggil di Undip, saya ke sana dikasih bagian dari situ Suara Merdeka. Saya ke sana, yang ambil ibu, saya juga ada. Kasih dua Pak. Yang ini dari TV tapi dari Jakarta. Dulunya kemungkinan ada orang makan bungkus satu-satu mungkin dinilai. Jadi kalau baik beli satu bungkus dari sana satu bungkus nanti dinilai rasanya dibandingkan rasa yang enak yang mana kok tahu-tahu kasih ini nggak bisa diubah. Nah kalau lainnya itu kan rasanya ya nggak tahu ya Mbak ya. Yang itu nggak bisa membedakan itu orang yang makan. Orang yang makan mulai SD sampai itu zaman dulu sampai sekarang kok rasanya ajab, nggak ada perbedaan nih. Saya kan asli dari Jakarta ya, jadi nggak tahu gimbal itu apa, karena di Jakarta kan nggak ada tahu gimbal. Tapi mungkin yang saya tangkap tahu gimbal itu kalau di Jakarta mirip-mirip sama ketoprak, yang dimana ada lontong, ada tahu, terus ada toge dan pakai bumbu kacang gitu. Dan
overall untuk pertama kali nyoba sih enak sih, oke sih, maksudnya cocok lah. Kalau tahunya sih udah sekitar lama ya, dari SD mungkin udah tahu, soalnya dulu mama sering kalau malam ngajakin makan. Saya cuma hanya satu aja, tidak buka cabang. Kalau mau buka di Jakarta enggak. Nah, dikasih tempat di kantor bank pusat. Saya nggak mau. Itu anak mahasiswa zaman kuliah, sampai punya suami di pegawai bank, terus saya ditarik ke sana, saya nggak mau.